بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأخوات رحمكم الله وحفظكم الله jami'an semuanya di tempat masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dan juga senantiasa memberikan kita taufik untuk selalu semangat istiqamah di atas al-haq, di atas tentunya manhaj yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian diteruskan oleh sahabat-sahabatnya sampai hari ini. Dan tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak tentunya yang kita tidak mampu menghitungnya. Yakni salah satunya di antaranya adalah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita walaupun melalui online seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita laksanakan hari ini sama seperti apa yang pernah kita laksanakan offline, kajian rutin kita di tempat ini di Izgawa. Tentunya menjadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Baik, ya ikhwah, itulah akhwat, jamaah semua. Kita lanjutkan dan kita giliran kita membahas yakni kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair yang dari kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dan insyaallah ta'ala kita akan membaca keterangan dari beliau tentang dosa besar yang ke-44. Dosa besar yang ke-44. Nah, jadi silahkan dibuka bukunya masing-masing, yaitu dosa besar yang ke-44. Nah, tentunya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya ini, yaitu dosa-dosa besar, bukanlah menjadi batasan bahwasanya apa yang beliau sebutkan inilah sebagai batasan atau inilah jumlah daripada dosa-dosa besar itu sendiri, tidak. Melainkan ini adalah sebagian besar atau sebagian yang beliau sebutkan. Kalau tidak yang pernah kita sebutkan bahwa yakni batasan definisi daripada dosa besar itu adalah seluruh dosa yang ada ancamannya, baik berupa neraka, baik berupa tidak bersama Rasulullah, baik berupa tidak masuk surga, atau juga ada hadnya, ya, ada hukuman hadnya, dan lain-lain daripada ancaman yang ada, maka tentunya itu termasuk dosa-dosa besar. Walaupun tidak disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala di sini. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya, yakni salah satu di antara target hidupnya, itu tentu dosa-dosa susah untuk dilepaskan. Karena Nabi SAW menyebutkan kullu bani Adam khatta'un atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yani setiap bani Adam itu khata'. Kullu bani Adam yakni khata', yakni tersilap, tergelincir, yakni berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, namun yang sebaik-baik orang yang tersilap, yang salah, yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tadi kita sebutkan target kita adalah jangan sampai terjerumus masuk ke dalam dosa besar. Kenapa? Karena memang dosa besar ini ada hadnya, ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sangat melampaui batas seorang apabila melaksanakan atau terjerumus ke dalam dosa besar. Kalau dosa kecil mungkin susah untuk kita yakni lepaskan diri kita, tapi untuk dosa besar kita tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak yakni terjerumus ke dalamnya, melakukannya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dosa-dosa kecil tidak sama pengguguran dosanya dengan dosa besar sebagaimana kita ketahui bersama. Jadi dosa besar harus disertai dengan taubatun nasuh, taubat yang betul-betul murni, betul-betul ikhlas, betul-betul menyesal dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Adapun dosa kecil tentunya banyak amalan-amalan yang menggugurkannya, di antaranya wudu, di antaranya umroh dan lain-lain daripada amalan-amalan yang
menggugurkan dosa-dosa kecil. Oleh itu dosa-dosa besar sekali lagi tidak bisa seorang itu meremehkannya. Dan juga ucapan seperti ini bukan berarti kita meremehkan dosa kecil tentunya. Baik, bismillah kita baca apa yang disebutkan dan kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentang dosa besar yang ke-44, yaitu berkaitan dengan al-musawwir fi thiyab wal haytan wa nahwi dzalik. Menggambar makhluk hidup di pakaian, dinding dan semacamnya. Nah, jadi tafadhal siapa yang membaca dan yang lain mengikuti apa yang dibacakan sehingga fokus pada bahasan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qalu al-Imam Al-Hafidh Az-Zahabi fi kitabi Al-Kabair. Nabi SAW bersabda, Man sawwara suratan kullifa an yunfakha fiha ruh yaumal qiyamah falaysa binafikh. Barang siapa yang menggambar satu gambar, yakni makhluk hidup, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan roh padanya, yakni pada hari kiamat. Padahal dia tidak akan pernah mampu meniupkannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kitab Al-Buyu, bab Ba'i At-Tasawir wa At-Tarkib fi Haruh, dan dalam kitab Al-Libas, bab Man Sawwara Surah Kulli Fayyawm Al-Qiyamah, Ayan Fuqaw wa ma huwa binafir, dan Muslim kitab Al-Libas, bab Tahrim Taswir Surah Al-Hayawan. Nabi SAW juga bersabda, Asyaddun nasi azaban yawmal qiyamatil musawwirun, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar, yakni makhluk hidup. Akan dikatakan kepada mereka kelak, hidupkanlah sesuatu yang kalian ciptakan itu. Muttafaq alaih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kitab Al-Libas. Dan juga Muslim, kitab Al-Libas, bab Tahrim Taswir Surah Al-Hayawan. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil fahatakahu wa talawwan wajhuhu wa qala ashaddun nasi azaban indallahi alladhina yudahu nakhalqallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tiba dari suatu perjalanan dan saya telah menutupi bilik milikku dengan sebuah tirai yang terdapat gambar padanya. Maka beliau menariknya dan berubah rona wajah beliau, yakni kerana tidak suka. Dan beliau bersabda, orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Muttafaq alaih. Kata as-sahwatu adalah bilik, semacam tempat duduk-duduk dan beranda di rumah. Dan al-qiramu adalah kelambu yang tipis. Kemudian dalam as-sunan dengan isnad yang baik, yakni jayyid, yakhruju unuqun minan nari fayaqul inni wukiltu bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bikulli jabbarin anid wa bil musawwirin. Sesusuk leher akan muncul dari neraka lalu berkata, aku ditugaskan kepada setiap orang yang beribadah kepada Tuhan lain bersama Allah, kepada setiap orang yang angkuh lagi keras kepala, dan kepada orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Disahihkan oleh At-Tirmizi. Nabi SAW juga bersabda, Innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwara yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar, yakni makhluk hidup ini akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah sesuatu yang telah kalian ciptakan. Muttafaq alaih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan wa yu'adzibuhu fi jahannam. Setiap orang yang menggambar makhluk hidup adalah di neraka. Allah menjadikan nyawa untuk penggambar disebabkan setiap gambar yang telah dibuatnya itu. Lalu dia mengazabnya di dalam neraka jahannam kerana tidak mampu menghidupkan setiap gambar yang dia gambar. Muttafaq alaih. Dan Nabi SAW bersabda, Yaqulullahu azza wa jal, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluq khalqan ka khalqi falyakhluqu habba aw liyakhluqu sya'irah
aw liyakhluqu dzarrah. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat makhluk seperti makhlukku? Jika mereka mampu, hendaklah mereka menciptakan biji-bijian, atau hendaklah mereka menciptakan gandum, atau hendaklah mereka menciptakan semut kecil. Muttafaq alaih. Dan terdapat riwayat sahih bahawasanya Nabi SAW melaknat orang yang menggambar, yakni makhluk hidup. Baik, itu yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Tentunya apa yang beliau sebutkan di sini cukup memahamkan kepada kita semua tentang besarnya dosa ini, besarnya dosa menggambar makhluk bernyawa. Besarnya dosa menggambar makhluk bernyawa. Dan juga masalah menggambar makhluk bernyawa ini kita telah panjang lebar dengan rinci jelaskan di kitab Tauhid. Di kitab Tauhid, karena kitab Tauhid ini juga menjelaskan tentang hal ini berkaitan dengan Tauhid, yaitu seorang itu ketika menggambar makhluk bernyawa, maka ketika itu dia seolah-olah yakni bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala, sang Rabbul Alamin, sang pencipta, pemilik Rabb semesta alam ini. Sehingga di situ dibahas dan di situ juga kita terangkan yakni rincian penjelasan ulama di situ. Namun di sini kembali kita menemukan bahasannya. Jadi kita semakin yakin, semakin faham akan kebesaran dosa hal seperti ini. Oleh karena itu tidak boleh seorang itu meremehkan. Dan tentu fakta yang kita lihat di zaman kita sekarang ini, banyak di antara kita yang meremehkan hal ini. Banyak di antara kita yang meremehkan hal ini. Naudzubillah min dzalik, yaitu keumuman kaum muslimin banyak yang meremehkan. Nah, mereka mengatakan, ya masa begitu, sekedar hanya menggambar orang atau menggambar hewan saja sama hukumnya dengan dosa besar yang lain seperti minum khamar, seperti berzina dan seterusnya. Nah, itu pikiran-pikiran yang yakni dari talbis iblis, ya, dari yakni gangguan-gangguan atau tiupan-tiupan yang ditiupkan oleh iblis kepada seseorang agar perbuatannya terlihat seperti perbuatan yang bagus. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, apabila orang itu mencermati hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ini, maka tidak akan ragu sedikit pun akan keyakinannya bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar. Sehingga yakni seorang muslim hendaknya berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjatuh ke dalam hal ini. Nah, baik. Jadi sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di sini, kita ingatkan kembali penjelasan apa yang pernah kita sebutkan pada yakni topik ini ketika kita membahas kitab Tauhid berkaitan dengan menggambar. Jadi apa yang disebutkan di sini dan juga yang pernah kita jelaskan yaitu hukum menggambar, yakni hukum menggambarnya, ya. Jadi hukum menggambarnya. Jadi tidak berkaitan dengan apa yang tidak berkaitan, hukumnya tidak berkaitan dengan apa-apa atau hal-hal yang berkonsekuensi daripada atau hal-hal yang yang dihasilkan oleh gambar tersebut, tidak. Jadi kita berbicara hukum menggambarnya itu sendiri, hukum gambarnya itu sendiri. Jadi jangan kita tidak membahas ini kan gambarnya haram, gambarnya perempuan contohnya, atau gambar yang haram, tidak. Dan itu hukumnya tersendiri, ya. Itu hukumnya tersendiri. Ini kita berbicara hukum yakni gambarnya itu sendiri, menggambarnya itu sendiri. Nah, karena kalau berkaitan dengan apa setelah gambar itu, maka ini semua berlaku pada semua hal. Semua hal. Contoh, kita lihat laptop atau lihat TV misalnya. Kita lihat laptop atau TV. Jadi TV atau laptop ini pada hukum asalnya boleh. Nah, pada hukum asalnya boleh laptop ini. Nah, tapi apa setelah laptop ini? Ini hukum lain. Ini hukum lainnya. Kalau dipergunakan secara haram, untuk haram ya haram.
Kalau dipergunakan untuk baik ya baik dan seterusnya. Jadi apa setelah gambar tersebut, menggambar tersebut ini hukumnya lain. Nah, ini hukumnya lain. Baik, itu yang perlu dipahami yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang pernah kita sebutkan, menggambar di sini tentu yang digambar adalah makhluk yang bernyawa, makhluk hidup yang bernyawa. Dikeluarkan daripada definisi ini tumbuhan, walaupun dari segi kehidupan ya hidup tapi tidak bernyawa menurut definisi kita. Yani tidak seperti manusia. Nah, tidak seperti manusia. Baik, kemudian kita telah mengetahui bahwa yang dimaksud di sini adalah yakni makhluk yang bernyawa, berarti kalau menggambar selainnya maka ini tidak masalah. Baik. Terus selanjutnya apa itu yang kita inginkan juga bahwa sebutkan menjadi sepakat para ulama, baik, menjadi kesepakatan para ulama berkaitan dengan hal ini adalah menggambar dengan tangannya. Menggambar dengan tangannya. Baik, menggambar dengan tangannya. Nah, jadi kalau menggambar dengan tangannya, maka ini tidak ada khilaf para ulama dalam hal ini, masuk ke dalam hal ini. Menggambar maupun memahat dengan tangannya. Memahat dengan tangannya, yaitu pahatan atau gambaran menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, oleh karena itu dalam hal ini berkaitan dengan menggambar dengan tangan, jadi khilaf para ulama berkaitan dengan menggambar dengan di luar tangan, memakai alat dan seterusnya. Nanti kita akan sebutkan, walaupun ini dalam bab murajaah saja. Bab murajaah saja. Baik. Selanjutnya itu berkaitan dengan fiil, nah perbuatannya. Adapun hasilnya, maka ini berkaitan dengan hasil daripada tangan, kemudian hasil daripada pahatan, baik berupa lukisan maupun patung, maka ini sepakat para ulama akan keharamannya. Jadi ada lukisan, ada gambaran. Nah, ini tentu sepakat para ulama tentang keharamannya. Jadi itu kalau kita sekarang ada di rumah kita, baik, kemudian anak kita atau di antara saudara kita atau orang-orang lain begitu yang boleh kita nasihatkan, ya kita nasihatkan agar hobinya tersebut, hobi melukis makhluk yang bernyawa itu hendaknya dirubah menjadi melukis makhluk yang tidak bernyawa seperti tadi tumbuhan, pemandangan, gunung dan seterusnya. Nah, kemudian juga setelah kita mengetahui hal ini, jadi karena kita sebutkan kesepakatan tersebut agar kita tidak ragu bahwasanya melakukan hal-hal yang kadang menjadi di luar apa yang menjadi kebiasaan orang. Nah, menjadi di luar kebiasaan orang sekarang. Jadi kebiasaan orang membolehkannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, tapi setelah kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, maka kita tidak ragu lagi. Baik. Sebelum kita lanjutkan penjelasan sebagai bentuk murojaah apa yang pernah kita dapatkan daripada hal-hal yang berkaitan dengan gambar, kemudian foto ini, jadi kita mukadimahkan tadi supaya kita lebih paham bahwasanya apa yang tadi disebutkan itu konfirm disepakati oleh para ulama, itu adalah yang dilarang oleh Nabi SAW dan termasuk bagian daripada dosa besar ini. Jadi kita ulangi, perbuatannya itu menggambar dengan tangan, baik itu menggambar, melukis dan memahat makhluk yang bernyawa termasuk. Kemudian hasilnya, walaupun dia tidak menggambar, tapi dia beli hasilnya, dia simpan hasilnya atau dia pajang hasilnya, ini pun bagian termasuk, bagian lukisan, patung dan seterusnya masuk dalam hal ini. Oleh itu dalam hal ini ulama Lajnah Daimah memfatwakan bahwasanya berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan berkaitan dengan menggambar makhluk hidup ini semua termasuk hukumnya, termasuk berkaitan. Jadi yang
mendukung supaya digambar atau meminta untuk digambar, memajang, menyimpan gambarnya, membelinya, membisniskannya, itu semua bagian termasuk dosanya. Sebagaimana halnya kita pernah lalui berkaitan dengan khomer. Berkaitan dengan khomer. Di khomer itu semua masuk dosanya. Yang memesannya, yang membelinya, yang memfasilitasikannya, gitu. Semua yang yakni bekerja sama dengannya termasuk ke dalamnya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian bertawun tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, dan termasuk ke dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang yakni bekerja sama untuk apa atau dalam hal ini. Bekerja sama dalam hal ini. Baik. Jadi supaya jelas ya, jangan ragu-ragu, terutama apabila ada di rumah kita gambar-gambar seperti itu. Gambar-gambar seperti itu hendaknya ditiadakan, atau disingkirkan. Baik, Nabi SAW bersabda, kita kembali kepada buku kita. Nabi SAW bersabda, "Man sawwara suratan kullifa an yunfakha fiha ar-ruh yaumal qiyamah wa laysa binafikhin." Barang siapa yang menggambar satu gambar, itu gambar makhluk hidup, yang tadi kita jelaskan, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh padanya, itu pada hari kiamat, padahal dia tidak akan pernah mampu meniupkannya. Dan ini yakni hadisnya sahih. Dari sini diketahui bagaimana azabnya pada hari kiamat, yakni diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perintah yang pada asalnya dia tidak mampu. Kenapa demikian? Agar yakni Allah Subhanahu wa taala menampakkan azabnya sebelum diazab dengan azab yang sesungguhnya, secara secara batin ya, secara psikologinya itu sudah berat. Orang itu kalau diperintahkan dengan sesuatu yang tidak dia mampu, tidak bisa dilakukan, ya tentu berat. Apalagi setelah itu akan mendapatkan hukuman, dan ini tentu sangat-sangat memberatkan bagi orang yang akan dihukum. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Akan dikatakan pada mereka, hidupkanlah suatu yang kalian ciptakan itu. Muttafaq alaih. Jadi ini semua hadisnya sahih dan yakni semakna dengan hadis yang di atas, di mana mereka-mereka yang akan mereka akan diperintahkan untuk menghidupkan apa yang mereka gambar. Dan hadis ini menyatakan bahwasanya orang-orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Dan ini cukup yakni menggetarkan hati kita bersama, bagaimana yakni perbuatan ini sangat-sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sebutkan banyak di antara kita sekarang ini yang meremehkan hal ini. Jadi kalau kita lihat rumahnya dipajang lukisan-lukisan lah, lukisan kuda lah, atau bahkan naudzubillah lukisan wanita-wanita yang tidak berpakaian, naudzubillah dengan alasan seni, ya, dengan alasan keindahan dan seterusnya. Itu naudzubillah min talbis al-iblis. Dan Aisyah berkata, "Qadima Rasulullah SAW min safarin wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil. Fahatakahu wa talawwana wajhuhu. Wa qala asyaddun nasi 'adzaban 'inda Allah alladzina yudahuna khalqallah." Rasulullah SAW pernah tiba dari suatu perjalanan, dan saya telah menutupi bilik milikku dengan sebuah tirai yang terdapat gambar padanya. Maka beliau menariknya dan berubah rona wajah beliau karena tidak suka. Dan beliau bersabda, orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Ini salah satu sebab ya, salah satu sebab kenapa mereka ini sangat-sangat dahsyat azabnya, karena ketika menggambar itu ada niat maupun tidak ada niat untuk bersaing dengan ciptaan Allah, bersaing menandingi ciptaan Allah, itu tidak menjadi alasan. Tapi perbuatannya itu sendiri telah yakni menunjukkan menandingi ciptaan Allah. Dan ini juga perlu difahami.
Ya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW di sini menyebutkan yudahuna khalqallah. Nah, adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Nah, jadi ada orang yang mencoba ya mencoba membuat alasan dengan alasan-alasan yang ya dari dirinya sendiri tentunya. Ya, itu kan hadis mengatakan menandingi ciptaan Allah. Saya tidak pernah mengatakan diri saya melukis ini untuk menandingi ciptaan Allah. Ini tentu keliru. Nabi SAW di dalam hadis ini umum, di dalam hadis umum dan juga hadis sebelumnya, umum, semua umum. Jadi yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah sesuatu yang kalian ciptakan itu. Nah, ini semua hadisnya umum. Jadi ada maupun tidak ada niatnya, ini bagian daripada hukum zahir. Bagian daripada hukum zahir. Jadi ini perlu yang sangat perlu ditekankan di sini. Ini sama juga dengan hukum tasyabbuh ya. Hukum tasyabbuh yaitu menyerupai kaum kufar. Jadi ada ataupun tidak ada niatnya menyerupai kaum kufar, tapi dari segi zahirnya menyerupai, maka termasuk ke dalam hukum menyerupai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian daripada kaum tersebut. Model rambutnya lah, berpakaian lah, dan seterusnya. Ini yakni tidak perlu niat. Secara zahirnya ya sudah termasuk bagian daripada tasyabbuh. Begitu juga dengan perbuatan menggambar. Perbuatan menggambar walaupun tidak ada niatnya, ketika menggambar tidak ada niat untuk bersaing dengan ciptaan Allah, ya memang ini jarang. Ya jarang ada orang yang berniat ketika melukis berniat untuk menandingi ciptaan Allah. Maka mereka ya paham ini tidak sama dengan ciptaan Allah. Mereka beralasan dengan alasan seni. Tapi Nabi SAW dalam agama kita itu termasuk menandingi ciptaan Allah. Itu termasuk sekali lagi menandingi ciptaan Allah. Oleh karena itu tadi di awal kita sebutkan kalau ada anak kita yang Masya Allah memiliki potensi atau memiliki hobi yang bagus melukis dan seterusnya ya, bakat melukis, hendaknya diarahkan kepada hal-hal yang baik. Ini kan seni dan seterusnya. Sekali lagi ingat, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita akui bersama bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Apa makna ibadah? Makna ibadah adalah kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi larangannya. Kalau kita mampu menjalankan perintah Allah berupa salat, mampu menjauhkan larangan Allah berupa tidak minum khamar, tidak berzina, tidak membunuh, ya kenapa nih kita tidak mampu begitu? Banyak orang yang tadi kita sebutkan mampu tidak minum khamar, mampu tidak membunuh dan seterusnya, tapi hal ini tidak mampu. Yani kenapa? Karena tidak ada istislam, tidak ada rasa berserah diri, rasa tunduk, rasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang namanya Islam, dan itulah ubudiyah yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sekali lagi hal seperti ini hendaknya kita jauhi bersama karena ini adalah bagian daripada Islam, bagian daripada ubudiyah yang dimana yakni kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimallahu taala Imam Az-Zahabi, kata as-sahwatu adalah bilik, semacam tempat duduk dan beranda di rumah. Dan al-qiram adalah kelambu yang tipis. Ya, as-sahwatu pakai sin ya, pakai sin. As-sahwatu bukan as-syahwatu. Kalau shin ya sahwat, hawa nafsu. Ini pakai sin, as-sahwatu. Dan ini menunjukkan keluasannya bahasa Arab. Lain pengucapan, lain makna. Sebab itu hati-hati, terutama dalam membaca Al-Quran. As-sahwatu pakai sin. Ini semacam majlis ya, semacam majlis. Nah, di situ al-qiram, kelambu yang tipis. Sekarang banyak ya di tempat kita, di rumah-rumah kita ya, sapu meja termasuk ya. Kemudian tirai hijab, tirai itu kelambu istilahnya. Nah, ini semua masuk dalam hukum ini. Dan ini yang kisah Aisyah radhiyallahu taala di situ ada tamathil. Nah, di situ ada gambar. Nah, gambar padanya.
Ya, biasa disulam ya, pakai sulam berbentuk hewan dan seterusnya, itu yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Dan juga hati-hati kepada kita sekarang ini ya, tirai, kemudian juga ini alas meja, kemudian juga apa itu gelas, kemudian piring dan yang lain, hati-hati. Jadi kalau kita mau membeli ya kita mesti pilih-pilih, jangan sampai kita beli hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan tadi kita sebutkan hukumnya termasuk ya, hukumnya termasuk walaupun bukan kita menggambar, tapi kita yang membeli. Nah, berarti kita pun termasuk ke dalam yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dalam keumuman ayatnya mengatakan wala ta'awanu, janganlah kalian tolong-menolong dalam ismi wal udwan, dosa dan permusuhan. Baik, jadi dicek. Kemudian dalam as-sunnah dengan isnad yang jayyid, Nabi SAW bersabda, yakhruju unuqun minan nar fayaqul inni wukiltu bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bikulli jabbarin anid wa bil musawwirin. Sosok leher akan muncul dari neraka lalu berkata, aku ditugaskan kepada setiap orang yang beribadah kepada Tuhan lain bersama Allah, yaitu orang yang berbuat syirik, orang yang musyrik, kepada setiap orang yang angkuh lagi keras kepala, sombong, dan kepada orang yang menggambar makhluk hidup, yaitu al-musawwirin. Berarti di sini orang-orang yang menggambar ini deretannya begitu ya, deretannya sama dengan ini orang musyrik, deretannya orang yang sombong, kemudian orang yang menggambar. Karena itu sekali lagi hadis-hadis yang semacam ini dan hadis sebelumnya dan juga hadis yang akan datang ini sangat luar biasa. Bagi orang yang tidak sadar, ini jangan salahkan diri sendiri kalau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi ini sangat-sangat berat sekali. Karena itu dalam hal ini ketika Syekh bin Baz rahimahullahu taala ditanya apa hukum foto gitu ya, fotografi tersebut, ini beliau termasuk yang tidak membolehkannya. Kenapa alasannya tidak membolehkan? Karena apa? Karena hadis-hadis yang berkaitan dengan menggambar sangat dahsyat sekali. Nah, jadi untuk menyelamatkan diri, jadi oleh karena itu hal-hal seperti itu kalau tidak penting-penting ya sudah jangan. Nah, begitu kata beliau rahimahullahu taala. Kenapa? Karena ini dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Ya ini hadis-hadis yang datang dalam bab ini. Kemudian Nabi juga bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar itu makhluk hidup ini akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah sesuatu yang telah kalian ciptakan. Seperti tadi yang disebutkan. Ibnu Abbas berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar. Yaj'alu lahu bikulli suratin sawwarha nafsan fayu'adzibuhu fi jahannam. Setiap orang yang menggambar makhluk hidup adalah di neraka. Mereka di neraka. Allah menjadikannya untuk menggambar disebabkan setiap gambar yang telah dibuatnya itu. Allah menjadikan nyawa untuk menggambar disebabkan setiap gambar yang telah dibuatnya itu. Lalu dia mengazabnya di dalam neraka jahanam karena tidak mampu menghidupkan setiap gambar yang dia gambar. Jadi apa yang digambar itu akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azab baginya. Kemudian sebelumnya dia diminta untuk menghidupkannya padahal dia tidak mampu. Nauzubillah min dzalik. Nah, dari hadis ini juga dan juga hadis-hadis yang lain ini adalah bagian daripada hadis al-wa'id. Ini bagian daripada hadis ancaman ya, ancaman. Jadi kalau hadis ancaman ini tentu kita tidak boleh menghukum secara individu. Dan ini kita ingatkan sebagai bagian daripada penjelasan yang harus difahami oleh semua kita dan ini bagian daripada akidah kita. Bahwasanya hadis ancaman itu tidak difahami secara individu-individu. Nah, jadi yakni jangan sampai seperti orang-orang yang keliru faham. Jadi kalau ketika membaca hadis ini seolah-olah kita menghukumi orang, tidak. Taib. Ini hadis adalah bagian daripada hadis ancaman sehingga yakni perbuatan seperti ini itu yang sifat atau perbuatan seperti ini hukumnya di neraka gitu. Adapun orang per orang, kalau kita lihat kawan kita gitu ya, menggambar dan lain-lain dan seterusnya yang termasuk dalam bab ini,
Tidak boleh kita sebutkan kamu di neraka begitu. Tidak boleh. Tidak boleh memastikan seseorang di neraka. Nah, selama dia Islam, ya, tidak boleh mengeluarkan seorang dari Islam atau menghukumi neraka akibat perbuatannya. Jadi sekali lagi ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini namanya hadis wa'id, hadis ancaman. Hadis ancaman itu berlaku secara umum. Yakni menghukumi sifat, bukan menghukumi orang pribadi-pribadi. Nah, karena itu berkaitan dengan yakni hal yang lain, bab yang lain, yaitu berkaitan dengan ada istilahnya syaratnya, ada istilah pencegah-pencegahnya, dan itu tentu yakni berkaitan dengan ulama yang ahli ilmu yang betul-betul bisa mengeceknya. Adapun kita membaca yakni hadis-hadis ancaman seperti ini untuk yakni mengancam diri kita begitu maksudnya. Jadi supaya kita tidak termasuk ke dalamnya, keluarga kita terutama dan juga sahabat-sahabat kita. Baik. Kemudian yang terakhir Nabi SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi fa yakhluqu habbatan aw yakhluqu sya'iratan aw yakhluqu dzarratan. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat makhluk seperti makhlukku? Jika mereka mampu, hendaklah mereka menciptakan biji-bijian, atau hendaklah mereka menciptakan gandum, atau hendaklah mereka menciptakan semut kecil. Ya, bukan yakni dari hadis ini diambil kesimpulan menggambar gandum, menggambar biji-bijian termasuk tidak. Tapi ini adalah bagian daripada hukumannya, gitu maksudnya. Kenapa? Karena hadis lain yang menerangkannya, hadis-hadis sebelumnya menerangkan bahwasanya yang dimaksud menggambar yang haram, yang menjadi dosa besar, yang diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menggambar makhluk yang bernyawa. Dan terdapat riwayat sahih bahwasanya Nabi SAW melaknat orang yang menggambar makhluk hidup. Nah, jadi oleh karena itu hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dan juga yang pernah kita lalui bersama di dalam kitab Tauhid itu sebagai renungan bersama bahwasanya hal ini tidak boleh sedikit pun diremehkan oleh kita semua, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena ini adalah sekali lagi azabnya sangat-sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, walaupun tidak ada niat untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan kesepakatan para ulama tentang yang dimaksud atau masuknya orang yang menggambar makhluk hidup, menggambar di media apapun, dengan tangannya, baik di dinding, memahat, melukis dan seterusnya. Kemudian juga berkaitan dengan lukisan, kemudian pahatan berupa patung dan seterusnya, itu semua sepakat. Nah, sekarang berkaitan dengan alat-alat menggambar yang modern. Nah, di zaman kita sekarang ini. Kalau di zaman dahulu sebelum ada handphone dibahas fotografi ya, yang pakai kamera itu. Dan itu sudah mulai khilaf para ulama di situ. Kemudian setelahnya ada handphone. Nah, kemudian sebelumnya ada laptop. Nah, dan sebelumnya juga ada TV. Nah, ini juga khilaf para ulama di situ. Tentu ada pro dan kontra di antara para ulama. Ada yang mengharamkan berdasarkan hadis-hadis seperti ini. Semua tidak dibolehkan. Nah, jadi baik yang gambar yang bergerak berupa video atau gambar yang tetap berupa gambar yang tetap. Baik, ini sebagai murajaah saja. Kalau tidak pernah kita sebutkan yakni pembahasannya di kitab At-Tauhid. Baik, ayyuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi bahwasanya masalah ini tadi kita sebutkan khilaf di antara para ulama. Ya, tentu yang paling selamat adalah tidak melakukannya. Nah, tidak melakukannya, yaitu memfoto, kemudian memajang fotonya, memfoto, kemudian memajang fotonya dan seterusnya. Itu kita bahas berkaitan dengan fotonya itu sendiri. Sekarang alat foto banyak sekali, kamera udah canggih ya. Jangankan kamera, sekarang handphone sudah ada. Nah, sekarang bagaimana? Jadi kalau ada di antara para ulama yang tidak membolehkan berkaitan dengan hal ini. Tapi sebelumnya video tentu lain dengan foto. Kalau foto kan tidak bergerak. Foto tidak bergerak, video itu bergerak. Nah, yakni ulama-ulama yang sebagian besar ulama yang
tidak membolehkan atau mengharamkan foto, baik foto dengan kamera, itu membolehkan video. Membolehkan video. Dan ini kita berbicara hukum asalnya, hukum asal video itu. Adapun apa yang dia videokan, itu tentu hukumnya lain. Tapi hukum asalnya begitu. Jadi sebagian besar ulama yang yakni tidak membolehkan, mengharamkan mengharamkan foto, baik itu dengan kamera atau dengan handphone, itu membolehkan video. Membolehkan video. Apa alasannya? Karena video ini adalah bergerak, tidak tetap. Nah, tidak tetap dan menukilkan atau mentransfer kepada kita, menyampaikan kepada kita gambar aslinya, tidak dirubah. Kalau video, apa yang asalnya demikian ya demikian begitu bergerak. Misal TV atau video, itu apa yang ada pada waktu direkod, itulah dia. Tidak ada perubahan-perubahan. Ini alasan mereka. Nah, jadi kalau video maka dibolehkan. Tapi kalau fotografi dan seterusnya mereka tetap tidak membolehkan. Nah, oleh karena itu tentu di sini ini masih perbuatan ya, masih kita bahas masalah perbuatan, menggambar. Jadi kalau hasilnya itu gambar atau lukisan, jadi boleh saja nanti menggambar dengan handphone atau kamera, kemudian di print. Nah, hasil printnya itu ya tetap namanya gambar. Tetap namanya gambar. Oleh karena itu yang paling rajih kalau sudah di print itu sama hukumnya dengan gambar tangan. Sama hukumnya dengan gambar tangan kalau sudah di print. Kenapa? Karena tetap. Kita telah mengetahui alasan kenapa tidak dibolehkan oleh para ulama yang tidak membolehkan, termasuk Syekh bin Baz, kemudian yang lain-lain, bahwasanya beliau membolehkan video tapi tidak membolehkan yakni gambar yang tetap. Ya kecuali dengan kalau ada hajat, keperluan. Nah, misal foto di paspor dan seterusnya itu tentu dibolehkan karena untuk hajat. Kemudian selanjutnya ulama yang membolehkan. Ulama yang membolehkan foto dengan kamera atau dengan handphone. Foto dengan kamera atau handphone dan juga menyimpan foto tersebut di handphone. Nah, ini apa alasan membolehkan? Ini yang membolehkan, apa alasan membolehkan? Kenapa? Karena ulama yang tadi membolehkan video dengan alasan yakni tidak tetap maksudnya tidak seperti di print gitu ya, tidak tetap, tidak di print, itu selama alasannya sama dengan video tersebut, tadi tidak tetap, kemudian gambar yang disampaikan itu apa adanya, tidak dirubah-rubah, tidak diedit, nah gitu. Itu kalau kita melihat ilahnya gitu, alasan-alasannya itu sama alasannya yang ada pada gambar yang dengan handphone begitu, gambar dengan handphone. Oleh karena itu mereka berpandangan bahwasanya menggambar dengan handphone asal tidak di print gitu ya, menggambar dengan kamera asal tidak di print, ya bisa saja tidak di print, bisa dipindahkan ke handphone, bisa dipindahkan ke ke laptop gitu maksudnya. Selama tidak di print, dipindahkan ke laptop lah, dipindahkan ke handphone lah, selama itu sama hukumnya. Artinya ilahnya ya, alasan-alasannya itu sama dengan video. Ya, alasan video tadi kan tidak tetap, yaitu bergerak begitu ya, tidak tetap. Nah, kemudian apa yang disampaikannya itu sama dengan aslinya. Begitu juga dengan handphone, begitu. Begitu dengan handphone atau kamera asal tidak di print, Makanya walau yang pendapat yang kita pilih boleh, boleh. yakni menggambar dengan kamera, kemudian menyimpan di handphone, gitu. Asal tidak di print, karena alasan-alasannya sama dengan video tadi, tidak tetap. Ya, fotonya tidak tetap, kemudian apa yang disampaikannya itu adalah sama dengan aslinya. Ini apa yang disampaikan sama dengan aslinya, ini penting ya, tidak ada edit gitu maksudnya. Tapi kalau sudah ada edit di situ, main edit di dalam phone-nya itu ya termasuk gitu. Ini kita tidak berbicara edit ya. Tidak berbicara edit. Jadi kalau udah diedit, itu ditambah inilah, ditambah itulah, dikurangi inilah, kemudian ditaruh ini dan taruh itu, maka ini sudah termasuk hukum taswir, walaupun di handphone maupun di kamera atau di laptop. Jadi ulama yang membolehkan itu karena asalnya apa?
karena asalnya adalah bukan tangan yang menggambar, tapi alatnya. Oleh karena itu ini juga bagian yang difahami dari fatwa Lajnah Daimah bahwasanya yakni suatu alat yang tidak berkaitan hukum dengannya, maka hukumnya itu bergantung penggunaannya. Nah, ini mereka sebutkan seperti ini. Suatu alat yang tidak bergantung hukum padanya, maka hukumnya itu bergantung pada penggunaannya. Nah, contoh, kamera, handphone. Jadi kamera atau juga handphone. Ini kamera atau handphone tidak bergantung hukum padanya, begitu. Tidak ada hukumnya, begitu. Apa hukum handphone? Ini tidak ada, mubah begitu saja. Nah, jadi sekarang kita akan menggunakannya untuk foto. Maka berarti bukan kita yang menggambar, tapi si alat yang ini. Dan alat yang ini tidak tergantung hukum padanya. Nah, gitu. Maka hukumnya adalah apa yang kita akan foto, gitu. Apa yang akan kita foto? Kalau yang kita foto adalah baik, maka baik. Mubah ya mubah, begitu. Haram ya haram, gitu. Jadi oleh karena itu alat ini tidak tergantung hukum padanya. Jadi hukumnya adalah yakni objek apa yang difoto, begitu. Karena apa? Karena ini adalah alatnya. Jadi bukan menggambar sekali lagi dengan tangan yang tadi kita sebutkan. Oleh karena itu yang kita pilih adalah boleh. Nah, namun seperti yang tadi diperhatikan baik-baik, jangan sampai ada unsur edit-editnya, apalagi biasa ya main-main media sosial di Facebook, di WhatsApp, sudah main edit-edit dan seterusnya, itu bagian daripada masuk ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini untuk selamatkan diri kita dan juga keluarga kita dari ancaman yang luar biasa ini. Jadi sekali lagi, apa yang objeknya itu sebagai hukumnya itu juga harus diperhatikan. Dan ini kesempatan ini juga kita sampaikan kepada kita semua yang mengikuti kajian ini, jangan meremehkan sedikit-dikit posting gambar di Facebooknya, di WhatsAppnya. Nah, apalagi ini kalau udah Facebook ya tentu luas sekali. Yang masih mending di grup keluarganya masih mending. Nah, tapi ini udah grup luar sekali. Nah, itu diperhatikan baik-baik. Ya kalau tidak ada faedahnya ya sudah. Ya kita cukupkan diri gambar-gambar kita dengan keluarga kita saja. Adapun untuk orang lain kenal kita lah, profil kita nanti supaya mudah dikenal dan seterusnya, ya tidak menjadi alasan utama gitu ya. Tidak menjadi alasan utama untuk kita pajang foto dan seterusnya. Ya, cukup nama kita saja ditulis itu orang dah paham ya. Kemudian juga kalau ada orang yang mau mengenal kita lebih lanjut, serius dan seterusnya, menghubungi kita dan seterusnya, ya, dia akan tanya gitu ya. Akan takkid, akan serius bertanya ini benar fulana dan fulan dan seterusnya. Adapun sedikit-sedikit ganti profil gambarnya. Nah, profil sekarang depan masjid, profil depan di depan pantai, profil berikutnya di depan mana begitu, profil berikutnya ini dan itu. Ini bukan kita sebut haram ya, karena tadi kita sebutkan kita pilih pendapat yang membolehkan. Namun tentu lebih aula, lebih selamat untuk tidak, untuk menjaga itu semua, untuk menjaga hati kita. Nah, baik. Jadi ayolah akhwat al-akhawat semuanya. Jadi berkaitan dengan foto ini, jadi apabila foto itu sudah di-print, maka yang rajih wallahu taala ini termasuk bagian daripada gambar. Bagian daripada gambar. Kenapa? Di bagian daripada gambar karena hasilnya itu walaupun hasil yang sama, begitu hasil yang sama, tapi tetap itu sudah jadi gambar tetap. Gambar tetap. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis-hadis yang lain dan juga dalam hadis yang ada di buku kita ditegur. Nabi SAW menegur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha karena ada gambar-gambar yang dari situ. Nabi SAW tidak melihat ini apakah persis sama dengan gambar aslinya apa tidak. Beliau tidak bertanya demikian. Tapi beliau melihat ketetapan atau tetapnya gambar itu di satu media. Tetapnya gambar itu di satu media. Misalnya di kain lah, kemudian di tirai lah, di tembok contohnya, atau di alas meja, tetap gitu. Atau di album, misalnya di foto kita, ada album-album itu,
Itu sudah tetap, itu namanya tetap. Lain dengan yang di handphone, lain dengan di laptop. Nah, itu dihukumi tidak tetap. Kenapa? Karena ya handphone itu tujuannya bukan untuk itu. Maksudnya bukan semata-mata untuk itu. Nah, dan juga ketika intinya tidak tetap lah, tidak sama dengan ketika di print. Nah, oleh karena itu apabila di print apabila sudah di print, maka berlaku hukumnya malaikat tidak masuk di rumah tersebut. Nah, itu hendaknya betul-betul diperhatikan. Nah, tentu kita ingin rumah kita berkah, kita ingin rumah kita nyaman, tentram, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu itu semua kita singkirkan. Nah, adapun yang ada di dalam handphone tidak termasuk. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan itu tidak termasuk tetap. Dan bahkan di handphone kalau ada Quran, mushaf Quran, itu tidak sama hukumnya dengan mushaf yang tetap. Tidak sama hukumnya dengan Quran yang tetap yang kita baca. Nah, Quran yang tetap yang kita baca itu berlaku hukum thaharah, suci. Tapi kalau yang di handphone, di laptop itu tidak berlaku. Kenapa? Memang itu tidak tetap. Itu yang dimaksud dengan tidak tetap. Jadi sekali lagi nih harus difahami ketidaktetapan foto yang ada di handphone, kemudian ada di laptop, ini yang menyebabkan membolehkan para ulama. Adapun telah di print, maka itu yang dimaksud dengan tetap. Nah, jika sudah tetap berlaku hukum sebagai hukum gambar, konsekuensinya, dosanya, kemudian konsekuensi daripada malaikat tidak masuk di situ. Dan itu ini pandai-pandailah yakni kita semua untuk menerima ini semua. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bismillah begitu ya, kalau ada gambar-gambar walaupun mahal tidak masalah dibuang atau dibakar. Ya, ini mungkin secara lisan bagi kita yang tidak punya ya agak ringan ya, tapi bagi mereka yang memilikinya berat. Nah, tapi ini tidak masalah. Insyaallah kalau niatnya lillahi ta'ala, Allah akan mengganti tentu dengan yang lebih baik sekali. Tentu dengan yang nikmat yang besar sekali. Kenapa? Karena atas niatnya yang luar biasa, kemudian ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah akan mengganti itu semua. Jadi sekarang walaupun berat, maka cek. Terutama foto-foto perkawinan begitu ya, zaman dahulu. Itu banyak di antara kita yang menyimpannya. Itu semua yaktina namanya. Jadi semua itu menyimpan foto-foto yang tetap, ini bagian daripada termasuk hukumnya. Jadi yang rajih wallahu ta'ala untuk menyelamatkan kita semua, bagi mereka yang menyimpan foto yang telah di-print ya, yang telah di-print maksudnya. Yang telah di-print jadi foto, menjadi gambar, dipajang dan seterusnya, itu semua disingkirkan. Nah, itu semua dihilangkan. Tapi kalau yang di jawal atau di handphone, di laptop dan seterusnya belum di-print ya, tidak masalah. Wallahu ta'ala alam, karena hukumnya tadi tidak tetap. Baik, ikhwatul akhwat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini bahasan kita. Dan kita tutup dulu sampai di sini dan kita lanjutkan dengan soal jawab. Nah, baik. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis pertanyaannya langsung ke WhatsApp Ana di sini ataupun di screen-nya di situ. Kita kita jawab insyaallah. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau menggunakan figura elektronik foto frame yang bisa menampilkan beberapa foto secara bergantian secara slide show? Nah, wujudnya seperti figura bingkai pada umumnya, tapi gambarnya bisa berganti dan bisa di video juga. Tapi wallahu ta'ala kalau gambar yang intinya gambarnya tetap ya, gambarnya tetap, maksudnya tidak berubah itu gambarnya. Adapun yang berubah hanya frame-nya saja, tidak masalah. Ini sama dengan juga video, dengan semua video. Jadi intinya adalah yang tetap. Nah, yang tetap. Jadi selama yakni gambar aslinya itu tidak berubah, gambar aslinya tidak berubah, adapun background-nya begitu berubah, frame-nya saja yang berubah dan yang lain-lain, maka tidak masalah. Begitu kira-kira ya, atau gambarannya lain. Kalau sekira
intinya kalau foto manusianya itu yang berubah, nah ini yang menjadi masalah. Tapi kalau hanya frame-nya, background-nya begitu, nah ini tidak masalah. Wallahu ta'ala. Apalagi beberapa yang bisa menampilkan beberapa foto secara bergantian secara slideshow. Nah, ini pun tidak masalah. Nah, wallahu ta'ala, tidak ada masalah. Yang penting gambarnya itu tetap, artinya tidak berubah. Nah, sekarang banyak terutama di kalau di iPhone ini itu ada kalau foto-foto selama 1 tahun ya, itu dia gabung gitu. Tiba-tiba dia ada notification di sini foto selama 1 tahun. Kita tekan sudah macam slide show gitu, saya berubah gitu. Nah, ini walaupun boleh ya tentu, tapi yang mengiringi daripada musiknya dan seterusnya itu tentunya hukumnya lain. Begitu ya kira-kira nih yang bertanya Al-Akh Edi ya. Nah, ada pertanyaan di situ di screen ya. Bagaimana kalau foto-foto lama yang udah dicetak dan disimpan di dalam album foto dan disimpan dalam lemari? Nah, itu pun termasuk. Dan ini yang diingatkan oleh para ulama kita semacam Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan juga ulama Lajnah Daimah dan yang lain-lain, karena ini hukumnya sama dengan iqtina. Nah, hukumnya sama dengan menyimpan foto-foto lama. Jadi udah kalau memang untuk disimpan nih kenapa dipelihara begitu? Maksudnya kenapa simpan? Jadi sekali lagi selama bentuknya fotonya tetap mau disimpan di mana saja di dalam rumah itu hukumnya tetap. Jadi tidak hanya misalnya ditempel kemudian dipindahkan gitu ke dalam lemari dan seterusnya, tidak. Jadi oleh karena itu kalau sudah tidak dipakai gitu ya, kalau sudah tidak dipakai sudah dibuang saja begitu. Dibuang saja. Nah, ini mungkin ringan ya, tapi bagi mereka yang ada kenangan indah di balik foto itu ya susah tentunya. Nah, susah tentunya. Jadi tapi kalau ditanya apakah hukum-hukum yang ada bagaimana kalau foto-foto lama yang sudah dicetak dan disimpan di dalam album foto dan disimpan di dalam lemari, ini termasuk bagian daripada menyimpan, Nah, oleh sebab itulah ini tentu ya bentuk kehati-hatian ya, Ya berat memang, tapi kalau kita niat lillahi ta'ala maka insya Allah. Karena apalah foto ya, kalau dibanding dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan, yang turun senantiasa, yang kita inginkan, yang kita harapkan dengan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat yang masuk ke dalam rumah kita diberkahi, apalah artinya kita korbankan foto-foto lama yang ada di album dan seterusnya. Kalau kita pikirkan seperti itu, banding-bandingkan dengan nikmat yang lebih besar, maka insya Allah tentu akan sangat-sangat ringan untuk boleh kita sebutkan memusnahkan foto-foto tersebut. Nah, alhamdulillah sehat walafiat sekarang ini, ya, tanpa melihat foto-foto lama tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada lagi apa tidak? Kita lihat dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya, kalau edit foto pakai aplikasi dengan filter-filter tertentu, misalnya di black and white, mengganti mood, warna, itu sebaiknya ditinggalkan. Nah, sebaiknya ditinggalkan karena takutnya termasuk bagian daripada edit-edit. Apa tujuannya gitu? Kalau ada tujuan kemaslahatan yang lebih besar daripada itu, maka tentu tidak ada masalah. Maslahat yang rajih. Nah, untuk ini. Tapi kalau hanya seni dan seterusnya, maka itu usahakan ini dijauhkan, yaitu edit foto pakai aplikasi dengan filter-filter tertentu, misalnya jadi black and white, mengganti mood, warna dan sebagainya. Jadi istilahnya dijauhkan. Tapi kalau yang dimaksud misalnya hanya warna-warnanya saja gitu ya, warna saja. Wallahu ta'ala kalau tidak berpengaruh pada wujud aslinya ya tidak. Nah, ini tidak masalah maksudnya. Kalau hanya misalnya warna-warnanya, karena memang ada kalau foto gitu warna terang, warna ini, warna itu, kalau itu saja wallahu ta'ala
Ini tidak ada masalah karena tidak merubah wujud aslinya. Kecuali kalau ada maksud tujuan tertentu gitu ya. Mengirim fotonya seolah-olah putih gitu ya, seolah-olah bersih. Nah, ini kalau udah sampai demikian kan merubah jadinya. Nah, jadi diukur perubahannya gitu ya. Kalau sudah sampai berubah pada wujud aslinya, kalau hitam putih orang itu udah paham ini hitam putih. Nah, ini tidak mungkin aslinya. Tapi kadang ada orang yang pandai mengedit, yang asal kulit tubuhnya itu hitam gitu ya, karena diedit jadi putih bersih gitu. Nah, jadi orang pun menganggapnya, wah ini orang ini putih gitu. Nah, dengan tujuan agar pasangan atau apalah gitu yang dia inginkan di balik itu tercapai. Dan tentunya tidak dibolehkan. Dan ingat, jadi inti utamanya adalah kalau tidak merubah yakni wujud aslinya. Jadi wallahu ta'ala. Ini ada juga beberapa produk makanan, minuman, kemasan ada gambar orang yang dikemasnya. Bagaimana jika membeli produk tersebut dan menyimpannya di kulkas atau lemari, ketika produknya habis, kemasannya juga akan dibuang. Nah, jadi ini juga yang dibahas oleh para ulama, bahwa apa hukumnya? Hukumnya sama. Tapi hukumnya sama, itu adalah gambar. Itulah gambar. Gambar yang tetap dan tadi kita sebutkan yang di print dan bagian daripada termasuk yang ancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hukumnya bagi yang memproduksi ya. Nah, dia yang menggambar, meminta digambar dan seterusnya. Nah, sekarang kita konsumen ya. Yang customer lah, kita sebagai customer membeli. Jadi kalau tidak ada kekuatan daya upaya kita untuk menghilangkan itu semua tidak masalah. Ini di luar daripada kekuatan kita ya, di luar daripada kehendak kita. Nah, sementara kita mau produknya itu minuman dan seterusnya. Tapi kalau berbicara apakah itu termasuk apa tidak, ini termasuk. Kenapa? Karena apa bedanya dengan foto-foto yang di print yang lainnya? Sama semua hukumnya sama. Tapi ini tentu berlaku hukumnya bagi mereka yang memiliki produk tersebut. Mereka yang berkehendak. Oleh karena itu bagi kita, bagi siapa-siapa yang memiliki produk ya yang dijual gitu ya, baik makanan dan seterusnya, nah itu usahakan jangan sampai taruh di situ makhluk yang bernyawa karena hukumnya sama. Nah, oleh karena itu hukumnya ini berlaku bagi mereka yang memiliki produk tersebut. Tapi bagi kita yang customer yang hanya membeli saja dan tidak mungkin kita akan bilang saya beli makanan ini kalau tidak ada gambarnya, tidak mungkin. Nah, ini mustahil tentunya. Oleh karena itu tidak masalah untuk dibeli kemudian ya nanti dibuang. Nah, karena ini bagian daripada di luar kekuasaan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali yang dimampukannya. Ini bolehkah foto lama di album itu difotokan gunakan handphone dan disimpan di laptop atau di handphone? Nah, ini sepertinya ada cara baru ya. Atau jalan keluar lah begitu. Bolehkah foto lama di album itu difotokan guna handphone dan disimpan di laptop? Kalau kita berbicara boleh, ya boleh. Karena hukumnya sama dengan memfoto orang hidup. Gitu ya. Memfoto orang hidup, kemudian kita pakai handphone, tadi kita pilih pendapat yang membolehkan. Maka apabila kita ditanya, boleh apa tidak memfoto dia kembali, gitu ya. Memfoto dia kembali atau men-scan dan seterusnya, foto, dan untuk disimpan di laptop dan atau di handphone, ya tentu ini lebih boleh lagi. Karena kalau kita sebutkan boleh mengambil gambar, memfoto dengan alat foto, handphone, kemudian kamera dan seterusnya, yaitu kita foto makhluk bernyawa secara langsung, bukan fotonya. Apabila ini kita mengambil boleh, tentu ini lebih boleh. Jadi jawabannya boleh. Nah, bolehkah foto lama di album itu difotokan guna handphone dan disimpan di laptop atau handphone? Boleh. Nah, dan tentu setelah itu dibuang, foto-foto lama tersebut dibakar, dibuang dan seterusnya. Nah, ada lagi apa tidak nih? Pertanyaan. Oh, ini ada lagi. Bolehkah menggambar manusia dan hewan dengan menghilangkan atau yang tidak ada matanya? Tapi ini juga bagus ya pertanyaannya, mengingatkan apa yang belum kita sampaikan atau apa yang belum kita merojahkan. Pada hakikatnya ini pernah kita sampaikan pada bahasan kitab tauhid. Pertanyaannya, bolehkah menggambar manusia dan hewan, yaitu menggambar makhluk bernyawa
dengan menghilangkan atau yang tidak ada matanya. Nah, ini apa yang disebutkan oleh para ulama dalam bahasan kapan atau bila seorang itu bila makhluk itu dikatakan bernyawa. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz dan juga yang lainnya, ada yang berpandangan makhluk atau gambar tersebut dikatakan tidak bernyawa apabila tidak sempurna wajahnya. Tidak sempurna wajahnya. Dalam hal ini matanya. Nah, ada juga yang memberikan batasan kepalanya. Artinya kepalanya dihapus seperti itu. Kepalanya dihapus. Jadi wallahu ta'ala alam, dalam hal ini kita ambil yang pandangan yang mengatakan bahwa batasan gambar dikatakan bernyawa apabila jelas wajahnya. Dalam ini kejelasan wajah ya tentu dilihat dari segi kesempurnaan matanya. Jadi kalau matanya dihilangkan begitu, maka ini sudah tidak menjadi bernyawa lagi. Jadi wallahu ta'ala. Apalagi sempurna tidak ada wajahnya. Ya tidak ada wajahnya. Dalam hal ini kepalanya saja ini ditutup gitu. Ini tentu lebih utama lagi. Nah, tapi kalau matanya tidak ada, ya tentu ini yang pandangan para ulama yang membolehkan. Tapi ini pertanyaannya, bolehkah menggambar manusia dan hewan? Nah, ini sepertinya dari di awal. Ini sepertinya ya di awal ada orang yang hobinya menggambar gitu. Jadi bagaimana nih kalau kita menggambar ya tidak masalah, tapi jangan sempurnakan dia punya wajah ya. Jangan sempurnakan punya wajah, itu boleh. Jangan sempurnakan ya gambar saja ya telinganya begitu, tapi ini jangan ya. Matanya ya, bila perlu hidungnya jangan begitu supaya lebih ini lagi. Nah, baik, ada lagi apa tidak nih? Baik, oleh karena itu bagian para ulama menyebutkan untuk membebaskan diri daripada gambar-gambar yang sudah terlanjur ya dibelilah begitu ya, sudah terlanjur dipakai, tapi barangnya itu masih kita perlukan. Nah, sementara gambarnya tetap di situ. Nah, caranya adalah matanya itu ditutup. Nah, caranya itu matanya ditutup, atau kalau sulam ya matanya dibuka dan seterusnya. Jadi kalau sudah dibuka matanya, kemudian ditutup matanya, itu sudah tidak termasuk makhluk yang bernyawa. Apalagi kepalanya dibuang, ya tentu ini sudah confirm bukan termasuk makhluk yang bernyawa. Begitu yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana kalau menggambar rambut manusia hingga menutupi wajahnya, tidak terlihat, apa dibolehkan? Ya. Wah, ini sepertinya luar biasa seninya ya. Luar biasa seninya nih. Baik. Jadi seninya ya karena tadi gambar yang dibuang matanya atau apalagi tidak sempurna kelihatan mukanya, itu boleh. Nah, jawabannya bagaimana kalau menggambar rambut manusia hingga menutupi wajahnya, tidak terlihat, apa dibolehkan? Boleh. Nah, jadi karena tidak terlihat, bagaimana cara gambarnya? Karena mungkin dia begini ya, sedang menunduk lah begitu ya, jadi tertutup mukanya. Nah, ini kalau niatnya laki-laki baru boleh. Tapi kalau yang niatnya perempuan ya tentu tidak boleh, kan aurat perempuan. Nah, ini tentu niat di awalnya. Nah, tapi kalau laki-laki yang wajahnya tertutup oleh rambutnya karena menunduk atau memang rambutnya agak panjang, tapi niatnya laki-laki, boleh apa tidak? Boleh. Nah, kenapa? Karena tidak terlihat wajahnya. Karena wajahnya ini adalah ukuran daripada bernyawanya seseorang. Jadi kalau sudah hilang wajahnya ya tentu tidak. Baik. Ada lagi tidak? Baik. Yang di screen ya. Situ, Assalamualaikum. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana dengan gambar-gambar kartun? Gambar-gambar kartun pun
termasuk ya, gambar-gambar kartun pun termasuk. Jadi kalau menggambar-gambar kartun ya termasuk. Nah, kenapa tidak bedanya? Ya, kecuali kalau udah kartunnya itu di apa namanya di laptopnya begitu ya, ya tentu ini hukumnya lain. Tapi ini gambar-gambar kartun, gambar apa Donald Bebek lah begitu ya, kartun apalah begitu, ini bagian termasuk. Karena memang itu apa adalah makhluk-makhluk yang bernyawa juga, cuma didesain sedemikian rupa begitu ya, sehingga tidak menyerupai manusia tokoh tertentu. Nah, jadi misal Popeye begitu ya. Nah, ini bagian termasuk. Nah, kemudian itu dua pertanyaan yang lain mana? Yang bagaimana dengan gambar-gambar billboard? Contoh seperti menjelang kurban, banyak yang menjual hewan kurban dengan ya. Ya, ini apa? Wallahu ta'ala ya. Wallahu ta'ala. Oleh karena itu tadi solusinya apakah sama apa tidak? Dari segi hukumnya ya sama. Ya karena kan sudah di print ya. Kalau intinya sama print. Berkaitan dengan tujuannya ini wallahu alam. Nah, berkaitan dengan tujuannya ya kita tidak melihat tujuannya dulu ya. Tapi dilihat dari segi zat hukumnya itu termasuk karena sudah termasuk menjadi gambar tetap. Ya solusinya supaya keluar daripada masalah ini ya ditutup itunya kepalanya begitu ya, untuk yang penjual hewan-hewan kurban, solusinya ditutup kepalanya, maksudnya dihitamkanlah kepalanya begitu ya. Nah, supaya tidak termasuk kepada gambar yang bernyawa secara utuh. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah gambar bernyawa secara utuh. Jadi kalau tidak utuh dengan tutup wajahnya, maka ini termasuk bagian yang dibolehkan. Nah, tapi kalau soalnya bagaimana dengan gambar-gambar yang di situ yang contohnya menjelang kurban banyak menjual hewan kurban, termasuk. Nah, termasuk. Tapi itu tadi solusinya boleh. Nah, ditutup kepala hewan-hewan kurbannya. Dan kalau ditutup kepala hewan kurbannya, ya insya Allah tidak mengurangi kualitas gambarnya ya, karena orang itu kan melihat tubuhnya dan seterusnya. Nah, jadi pun tidak perlu kalau ada tanduknya ya tidak perlu ditutup tanduknya, cukup yang ditutup matanya begitu ya sudah selesai. Dan ini insya Allah tidak berpengaruh. Baik, kemudian yang selanjutnya sudah banyak juga gambar-gambar model karakter, misalnya bentuk kotak bola, kartun-kartun yang pada dasarnya bukan makhluk yang bernyawa, bukan manusia dan hewan-hewan. Namun karakter-karakter tersebut diberikan mata, hidung, mulut, dan sebagainya, sehingga mirip seperti bentuk. Nah, ini pun tidak dibolehkan. Jadi karakter-karakter seperti tadi, karakter tapi sudah ada matanya, sudah ininya, ini semua wallahu ta'ala itu tidak dibolehkan. Dan itu tentu sebaiknya untuk dihilangkan. Karena itu kalau udah itu awal-awal ya nanti akhirnya pun karena hobinya ya nanti diikuti dengan gambar-gambar yang lain. Nah, baik. Ini kita lihat lagi. Ada nih Ustadz di luar topik bahasan berkenaan dengan kembalinya dibuka beberapa masjid untuk sholat jamaah. Jika di wilayah tinggal kita belum ada masjid dibuka, sementara kita tahu di wilayah sebelah ada masjid yang sudah dibuka, apa hukum wajib sholat di masjid sudah berlaku bagi wilayah yang masjidnya masih ditutup, yakni dia bisa berkendara di wilayah yang lain yang masjidnya sudah dibuka, juga mempertimbangkan tingkat kasus positif masih tinggi dan pemerintah juga belum mencabut status pandemik, mohon nasihatnya. Nah, ini bagus ya walaupun di luar topik tapi sangat berkenaan. Jadi paham ya tadi soalannya yang mengikuti ini. Jadi soalannya sekarang insya Allah mulai hari Senin ya, subuh hari Senin, sekitar 500-an masjid dibuka oleh Auqaf. Ya tentu dicek ya, ada listnya itu dicek apakah wilayah antum sudah dibuka apa tidak. Nah ini sekarang pertanyaannya, boleh tidak gitu? Nah, boleh tidak atau pertanyaannya, jika di wilayah tinggal belum ada masjid dibuka, sementara kita tahu di wilayah sebelah ada masjid yang sudah dibuka, apakah hukum wajib
sholat di masjid sudah berlaku. Ini berkaitan dengan pertanyaan apakah misal di wilayahnya belum ada masjid yang dibuka, sementara di wilayah sebelah sudah dibuka. Apakah hukum wajib sholat sholat berjamaah ketika itu sudah tegak apa tidak? Nah, jawabannya tidak. Jawabannya tidak wajib. Nah, jawabannya tidak wajib. Karena apa? Karena tujuan Auqaf membuka sebagian wilayah ini agar wilayah lain tetap masih sholat di rumahnya. Begitu. Agar wilayah lain tetap sholat di rumahnya. Dan ini dalam rangka antisipasi daripada penyebaran COVID ini. Nah, ini sebagai ilah utamanya. Sebagai alasan utama adalah untuk mencegah penyebaran COVID. Jadi salah satunya adalah membuka sebagian masjid di wilayah-wilayah tertentu. Jadi karena itu kalau pertanyaannya, wajib apa tidak kita sholat jamaah? Ya, sementara di wilayah kita bisa kita tidak dibuka, tapi wilayah lain dibuka dan boleh kita pakai kendaraan. Nah, ini keliru. Jadi sekali lagi, kalau wilayahnya belum buka, maka sudah tinggal masih belum wajib sholat ke masjid, belum wajib sholat ke masjid. Karena tadi kita sebutkan tujuan Auqaf membuka sebagian ini adalah langkah daripada mencegah penyebaran COVID. Nah, jadi kalau semua kita berkeyakinan bahwasanya setelah dibukanya sebagian masjid, kemudian kita berbondong-bondong ke masjid yang itu, ini apa gunanya? Begitu sebagian masjid. Nah, dan juga perlu diketahui bahwa jamaah yang ada di masjid yang dibuka sekarang itu terbatas. Sesuai dengan stikernya itu, sesuai dengan stiker yang ditempel. Karena sekarang jaraknya itu adalah beberapa semeter, 2 meter lah begitu ya. Dan itu sudah ada stikernya ditempel di sejadah masjid. Nah, itu adalah jumlah yang dibatasi yang boleh masuk masjid, yang boleh sholat di masjid. Di luar itu maka tidak boleh sholat di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya Auqaf sudah memperkirakan begitu. Oh, ini wilayah ini masjidnya sekian yang cukup, begitu. Oleh karena itu, kalau kita lihat masjid wilayah-wilayah yang padat penduduk ya, wilayah-wilayah yang padat penduduk itu belum dibuka oleh Auqaf. Ya karena ini mengantisipasi. Paham tidak ya? Oleh karena itu, wilayah yang belum dibuka masjidnya itu belum wajib untuk sholat pergi 5 waktu ke masjid. Nah, dan bahkan kalau bila perlu ya sudah tinggal saja di rumahnya, sholat di rumahnya. Kenapa? Karena siapa tahu kita pergi ke masjid wilayah sebelah karena kita datang dahulu ke masjid tersebut, jadi penduduk asli wilayah tersebut tidak dapat tempat di situ. Karena tadi kita sebutkan Auqaf membatasi, ya. Ini perlu kita membatasi sesuai dengan stiker yang ada di situ. Jadi kalau stiker yang ada di situ 50, ya sudah 50 orang di situ yang masjid. Jadi lebihnya itu tidak boleh lagi di situ, sesuai dengan stikernya. Nah, begitu. Jadi jangan sampai kita karena semangat pergi ke tempat orang, jadi orang aslinya itu yang tidak dapat tempat. Nah, tapi berkaitan dengan boleh apa tidak, ya boleh, gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan wajib apa tidak, ya tentu ini tidak wajib. Nah, baik, ada lagi apa tidak? Nih. Bagaimana kalau negara sudah membuka masjid tapi kita faham keadaan manusia di kawasan kita yang cuek dengan kesehatan? Adakah ada uzur untuk kita tetap sholat di rumah? Apa perbandingan sholat berjarak di masjid dan sholat jamaah di rumah masing-masing? Baik, kalau kita lihat ini yang pertama, bagaimana kalau negara sudah membuka masjid, tapi kita paham keadaan manusia di kawasan kita yang meremehkannya dengan kesehatan. Adakah ada uzur untuk kita tetap sholat di rumah? Baik. Jadi dalam hal ini penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala di banyak media sosial yang ada, bahkan sudah diterjemahkan oleh sebagian ustaz-ustaz di Indonesia. Itu jelas di situ penjelasannya, dan itu yang kita pilih tentunya, bahwa ketika negara atau kerajaan membuka masjid, resmi membuka masjid, bukan berarti uzur
pergi ke masjid itu sudah tidak ada. Jadi ukurannya adalah illat utamanya, alasan utama daripada penutupan masjid itu kalau masih ada illat atau alasan utamanya, ya ini masih ada COVID tersebut, penyebaran COVID, dan apabila ditambah lagi dengan masyarakat kawasan itu meremehkan COVID tersebut, maka uzur tersebut tetap ada. Uzur tersebut tetap ada. Artinya walaupun dibuka oleh kerajaan, dibuka oleh pemerintah secara resmi masjid di kawasan tersebut, maka apabila COVID masih ada, dan kita takut diri kita nanti terjangkit dan seterusnya, kita lihat masyarakat masih meremehkan dan seterusnya, maka masih ada uzur untuk tidak sholat ke masjid. Ini perlu diketahui ya, silakan. Jadi ini merupakan rahmatnya Islam kepada kita. Jadi ini semua berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan kesehatan, itu Islam sangat-sangat mengambil berat dalam hal ini. Jadi selama pandemi itu masih ada, COVID itu masih ada, apalagi masyarakat sekitar meremehkan COVID tersebut, maka walaupun sekali lagi kerajaan membuka masjid tersebut, negara membuka secara resmi masjid tersebut, maka uzur untuk tidak pergi ke masjid tetap ada. Tetap ada. Nah, gitu. Baik, selanjutnya Ustaz, apa perbandingan sholat berjarak di masjid dan sholat jamaah di rumah masing-masing? Maksudnya apa nih? Mana lebih afdol atau bagaimana nih maksudnya? Apa perbandingan sholat berjarak di masjid dan sholat jamaah di rumah masing-masing? Mana lebih afdal? Jadi seperti tadi ukurannya, Kalau kita sekarang tadi dah kita ketahui bahwasanya uzur selama pandemi itu masih ada, sama kerajaan belum mencabut pandemi itu, status pandemi yang ada COVID itu masih menyebar di suatu negara, maka tetap ada uzur syar'i. Boleh kita sholat berjamaah di rumah masing-masing. Dan itu kalau kita lihat kerajaan seperti yang di Qatar, contohnya kerajaan yang di Qatar, sekarang semua imam, muadzin, kemudian cleaner masjid sudah dites COVID-nya, kemudian wilayah-wilayah, sebagian wilayah yang dibuka. Nah, kalau wilayah kita dibuka masjidnya, ya tentu lebih afdal untuk ke masjid. Nah, lebih afdal ke masjid. Ini keadaan kita yang di Qatar ya. Nah, dan juga tadi kita sebutkan di masjidnya itu terbatas. Ya, tidak jangan dibayangkan ya seperti biasa normal, tidak. Mereka itu walaupun masjid dibuka, tetap sholat Jumat tidak ada. Sholat Jumat tidak ada. Nah, ini menunjukkan kehati-hatian daripada Auqaf. Oleh karena itu dalam hal ini kalau demikian adanya, maka wilayah yang dibuka masjidnya ya tentu sholat di masjid lebih utama. Sholat di masjid lebih utama. Tapi kalau di negeri kita ya, di Nusantara ini mana orang itu meremehkan dan seterusnya, ya hitung-hitungan kita ya masih banyak menyebar dan lain-lainnya, tentu lebih utama untuk kita sholat di masjid di rumah kita. Nah, kalau keadaannya seperti itu. Nah, jadi bergantung keadaannya. Jadi sekali lagi kalau keadaannya seperti Qatar ini, maka lebih utama untuk sholat di masjid. Tapi kalau yang di luar Qatar ya tentu dilihat keadaannya, begitu ya, di luar keadaannya, apalagi di Nusantara itu ya. Nusantara terutama di zona-zona merahnya begitu, ada istilahnya di situ di Indonesia ada zona merah dan lain-lain, ya tentu sholat di rumahnya lebih meyakinkan dia, keselamatan dia. Nah, sebab keselamatan dia berkaitan dengan keselamatan keluarganya. Nah, mana lebih afdal walaupun di masjid berjarak? Nah, lebih afdal walaupun masjid berjarak. Nah, dan ini yang kita pilih, dan karena apa? Karena yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, jadi ini yang pendapat yang kita pilih karena merujuk kepada taat kepada ulil amri pertama, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, tentu taat kepada ulil amri tanpa di luar maksiat. Nah, di luar maksiat, dan kita ketahui bahwa
menghidupkan masjid itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menjalankan protokol istilahnya ya, langkah-langkah antisipasi supaya penyebaran Covid ini tidak tersebar, itu terpaksa dilaksanakan untuk menghidupkan masjid tersebut. Maka apabila telah diputuskan oleh pemerintah, kemudian pemerintah dalam hal ini Qatar khususnya ya, telah menjalankan semua segala hal yang diperlukan, contoh imamnya dites, cleanernya dites gitu, kemudian dikasih jarak, itu semua untuk keperluan yang mendesak tentu dalam hal ini, maka wallahu ta'ala yang kita pilih. Nah, dan ini majoriti ulama dalam di masa zaman ini mereka pun memilih seperti ini, walaupun di awal-awal seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala itu bersikeras dalam hal ini untuk tidak menerima jarak soft, dan juga para ulama-ulama yang lain, tapi karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah dan itu ada kemaslahatan yang nyata, maka boleh. Dan ingat, ini keputusan pemerintah ya. Nah, adapun pribadi-pribadi ya tentu kita apabila pribadi ya tentu kita tidak pilih, tapi karena ini pemerintah dan sudah nyata kemaslahatannya, maka ini kita pilih. Begitu kita jawaban kita bahwa apabila di wilayah tersebut di Qatar ini telah dibuka masjidnya, maka sholat di masjid lebih afdal. Walaupun tadi kita sebutkan uzur untuk tidak pergi ke sholat, tidak pergi ke masjid pun masih tegak, masih ada. Nah, tapi berbicara afdal apa tidak, maka lebih afdal sholat di masjid walaupun berjarak, karena ada hajatnya. Nah, baik, ada lagi apa tidak nih? Nah, ya sudah. Ini di screen sudah tidak ada, ini tidak ada. Baik, ada lagi pertanyaan. Nak tanya, kalau lukisan kartun di komputer untuk animation, bagaimana? Programming. Baik, tadi kita sebutkan kalau ada keperluan hajat di situ ya tidak masalah. Tapi kalau kartun-kartun ini untuk sebagai hobi dan lain-lain, tentu ini tidak. Nah, hobi ya tentu ini lebih baik untuk ditinggalkan. Lebih baik untuk ditinggalkan. Ini kartun-kartun yang semacam ini di komputer, animation dan seterusnya. Nah, dan apalagi dia mengedit itu dengan apa istilahnya di komputernya. Nah, itu sama ibaratnya dengan menggambar. Oleh karena itu ya tentu ini dijauhkan. Oleh karena itu kalau programming itu usahakan yang tidak bernyawa tentunya ya, tidak bernyawa. Nah, ya tentu sudah kita berkaitan dengan masjid ini tadi kaitannya dengan pertanyaan di masjid tadi, kita ingatkan juga sebagian masjid jadi dari sekarang dicek ya apakah wilayahnya sudah buka masjidnya apa tidak. Nah, tentu syarat-syaratnya seperti yang disebutkan oleh Auqaf, jangan lupa ya. Nah, itu pakai mask. Nah, walaupun ini mask ini di luar darurat, ini tidak boleh. Tidak boleh seorang itu menutup mukanya ketika sholat, tidak boleh. Tapi ini sekali lagi karena darurat hajat. Sama dengan soft tadi juga darurat hajat. Darurat hajat. Jadi ada daruratu tubihul mahdhurat, kata kaidah. Jadi darurat itu membolehkan apa yang dilarang, yang tidak dibolehkan. Apalagi ini keputusan pemerintah. Jadi itu mask itu jangan lupa ketika sholat nanti. Kemudian ihtiraznya tentu dilihat ihtiraznya, kecuali warna hijau tidak boleh masuk masjid. Kemudian bawa sejadah ya, bawa sejadah sendiri. Karena sejadahnya itu akan ditaruh di stiker yang ada di situ, sejadah sendiri. Dan mushaf sendiri, Quran sendiri. Nah, jadi kalau berat mushafnya tidak ada yang kecil ya sudah pakai handphonenya sementara. Karena mushaf-mushaf yang di masjid, sebagian masjid sekarang mushafnya, Qurannya sudah dikosongkan supaya tidak dibaca di situ. Mungkin ditaruh di masjid wanita dan seterusnya. Ini semua adalah untuk antisipasi ya. Ini semua adalah untuk antisipasi. Ya, kita doakan
Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat bala ini, menormalkan kembali negeri-negeri Islam dan seluruh negeri-negeri dunia yang lainnya. Dan yang sakit semoga cepat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang meninggal dunia karena ini semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid, mereka bersabar, ridha, dan tentunya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal akhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kiranya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik istiqamah untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mampu menjalankan apa yang kita pahami, apa yang kita baca, dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan akhir yang husnul khatimah. Sampai di sini kiranya, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.